Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Wibawa dari Lokal A2 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian kuantitatif. Jadi di dalam metode ini yaitu yang akan kita bahas pertama, di dalam bab 2 ini proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Terus kita masuk ke poin yang A. Jadi setelah masalah didefinisikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Selanjutnya itu proses penelitian kuantitatif ini adalah proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian untuk mengumpulkan data dan menguji hipotesis menggunakan metode kuantitatif. Nah, di mana prosesnya ini melibatkan tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis statistik, dan interpretasi hasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah. Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses sebuah penelitian. Nah, adapun sumber masalah di dalam sebuah penelitian yaitu bisa kita lihat di yang pertama itu sumber masalah terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Nah, di dunia ini yang tetap hanya perubahan. Namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah di bidang bisnis. Nah, hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul masalah. Nah, contohnya itu semisal ini terjadi ketika seorang mengalami sesuatu yang berbeda dengan harapannya. Contohnya kita ambil di dunia pendidikan. Seorang siswa merasa kurang puas dengan kualitas pendidikan sekolahnya dibandingkan dengan ekspektasinya. Nah, itu yang terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Selanjutnya terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Nah, suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ini adalah sebuah masalah. Mungkin masih ingat bahwa pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 bangsa Indonesia akan tinggal di landas, tetapi ternyata tidak, sehingga ini muncul masalah. Nah, dengan adanya reformasi diharapkan harga-harga akan turun, ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Nah, ketika rencana atau harapan tidak sesuai dengan realitas, itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, ini contohnya yang saya ambil dari itu tadi, contoh dari masalah Orde Baru dan Orde Lama. Nah, misalnya kalau di
kita angkat di dunia pendidikan, misalnya itu sebuah sekolah merencanakan peningkatan hasil ujian, tetapi hasilnya malah menurun. Nah, itu terdapat penyimpangan antara apa yang telah sekolah ini rencanakan, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, selanjutnya ada pengaduan. Pengaduan itu dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. Pikiran pembaca yang dimuat dalam koran atau majalah yang mengadukan kualitas produk atau pelayanan suatu lembaga dapat dipandang sebagai masalah. Nah, kenapa begitu? Karena pengaduan ini karena diadukan lewat media sehingga banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Nah, dengan demikian orang tidak akan membeli lagi atau tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Nah, demonstrasinya yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu organisasi juga dapat menimbulkan masalah. Nah, dengan penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan dari konsumennya tadi. Kalau contohnya di dunia pendidikan, misalnya kita dapat dari pengaduan dari siswa, orang tua, atau pihak terkait tentang masalah tertentu dalam sistem pendidikan. Nah, yang paling sering muncul itu seperti fasilitas yang buruk dan kualitas pengajaran yang rendah. Nah, makanya ada pengaduan di setiap masalah-masalah, sumber-sumber masalah ini. Selanjutnya ada kompetisi. Nah, kompetisi ini terkait dengan adanya saingan atau yang sering menimbulkan masalah besar. Nah, bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama, ini kita ambil contoh dari perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa yang lain menerima titipan, surat titipan barang dan handphone yang dapat digunakan untuk SMS. Nah, jadi dalam proses penelitian setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Misalnya penelitian tentang SDM, maka masalah SDM harus ditunjukkan dengan data berupa jumlah SDM yang terbatas, jenjang pendidikan yang rendah, kompetisi yang produktivitas yang masih rendah. Nah, data masalah yang diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain atau dokumentasi, data yang diberikan harus update, lengkap dan akurat. Nah, ini kompetensi yang terjadi pada sumber-sumber masalah ini. Nah, kalau di dalam pendidikan, saat ada persaingan antar lembaga pendidikan atau program pendidikan yang dapat menjadi sumber masalah. Nah, contohnya itu sekolah-sekolah yang masih akreditasinya masih rendah. Nah, misalnya sekolahnya sekolah si A dan sekolah si B itu bersaing untuk menarik siswa baru. Mereka berkompetisi dalam mempromosikan sebuah sekolahnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ada 3 poin, yaitu yang pertama itu ada rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah deskriptif itu merupakan rumusan masalah yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena. Nah, contohnya yang saya ambil di sini, bagaimana tingkat kepuasan siswa terhadap sistem pembelajaran online di sekolah. Nah, ini berkaitan dengan rumusan masalahnya tadi itu, seperti telah dikemukakan. Rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, yang tadi saya angkat contohnya itu bagaimana tingkat kepuasan siswa terhadap sistem pembelajarannya.
Jadi setelah melakukan pengumpulan data tentang kepuasannya, jadi dilihat bahwa data-data tersebut sudah cocok dengan hasil masalah deskriptifnya tadi. Nah, terus kita masuk ke poin B, rumusan masalah komparatif. Nah, ini masalah komparatif ini merupakan rumusan masalah yang membandingkan dua atau lebih variabel. Jadi rumusan masalah ini membandingkan dua atau kelompok atau variabel yang lebih. Nah, contohnya itu apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang bisa kita angkat ketika nanti kita ingin membuat sebuah penelitian. Selanjutnya rumusan masalah asosiatif. Nah, ini asosiatif ini terbagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual, dan hubungan interaktif atau resiprokal. Nah, rumusannya ini yang pertama itu kita bahas yang simetris. Nah, jadi simetris ini adalah rumusan masalah mencari hubungan antara dua variabel tanpa menentukan arah hubungan. Contoh, teman-teman ketika mendapatkan masalah di sebuah penelitiannya, di contohnya itu apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan prestasi akademik siswa. Ya, jadi itu bisa menjadi rumusan masalah asosiatif yang teman-teman bisa temui nanti. Hubungan kasual di sini yaitu menyelidiki apakah satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Nah, contohnya yang kalau di dalam pendidikan, apakah kualitas guru berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu menjadi masalah nanti ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian. Yang selanjutnya terakhir di masalah asosiatif yaitu hubungan interaktif dan resiprokal. Nah, di sini mengidentifikasi interaksi timbal balik antara dua variabel. Nah, contohnya lagi-lagi di sini yang saya angkat ini banyak tentang pendidikan. Bagaimana interaksi antara dukungan sosial dari orang tua dan motivasi siswa mempengaruhi hasil akademik. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah masalah di dalam rumusan masalah sosial. Nah, untuk ke variabel penelitian, sebelumnya saya akan membacakan pengertian variabel. Variabel penelitian adalah karakteristik atau konsep yang dapat diukur atau diamati dalam penelitian. Nah, mereka dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Nah, jadi variabel ini nanti yang menjadi faktor-faktor yang paling mempengaruhi dalam hasil penelitian. Selanjutnya macam-macam variabel. Variabel di sini itu ada variabel independen, variabel dependent, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Nah, kalau variabel independen, variabel yang dianggap sebagai penyebab dalam penelitian. Nah, contohnya yang teman-teman nanti bisa angkat itu jenis kelamin siswa. Nah, dalam penelitian ini tentang prestasi akademiknya tadi yang saya bilang, yang mana paling berprestasi, siswa laki-laki atau siswa perempuan. Nah, terus variabel dependent atau variabel yang dianggap sebagai hasil atau efek dalam penelitian. Contohnya dinilai akademik siswa. Nah, dalam penelitian ini tentang jenis kelaminnya kembali tadi. Nah, jadi akademiknya juga berpengaruh di dalam tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terus variabel moderator. Nah, variabel ini atau variabel yang memodernisasi atau mengubah hubungan antara variabel independen dan dependen. Contohnya memotivasi belajar atau memodernisasi hubungan antara metode pengajaran dan prestasi siswa. Selanjutnya variabel intervening.
variabel intervening ini yang menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, ini nanti yang menjelaskan perbedaan antara independen dan dependen. Nah, contohnya tuh tingkat kepuasan siswa tadi yang dapat menjadi variabel intervening antara metode pengajaran dan prestasi siswa. Terus variabel kontrol atau variabel yang dikendalikan atau dijaga konstan dalam penelitian untuk meminimalkan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, contohnya usia siswa. Jadi yang dianggap sebagai variabel kontrol dalam penelitian tentang jenis kelamin dan prestasi akademik. Selanjutnya itu paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian adalah kerangka berpikir atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai paradigma penelitian, yaitu paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda dengan 2 variabel independen, paradigma ganda dengan 3 variabel independen, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, paradigma dengan 2 variabel independen dan 2 dependen, dan yang terakhir paradigma jalur. Jadi paradigma sederhana itu pendekatan penelitian yang fokus pada satu variabel independen dan satu variabel independen. Paradigma sederhana berurutan yaitu menyelidiki hubungan sekuensial antara beberapa variabel dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Jadi di sini dia fungsinya memeriksa pengaruh 2 variabel independen terhadap satu variabel independen. Yang keempat, paradigma ganda dengan 3 variabel independen, memeriksa 3 variabel independen terhadap satu variabel dependen. Yang kelima, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, yaitu memeriksa pengaruh 2 variabel dependen oleh satu variabel independen. Terus yang keenam, paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen, yaitu menyelidiki hubungan antara 2 variabel independen dan 2 variabel dependen dalam satu penelitian. Yang terakhir, paradigma jalur. Nah, di mana ini menggunakan analisis jalur untuk memeriksa hubungan sebab akibat antara variabel dan penelitian. Terus yang terakhir, menemukan masalah. Nah, menemukan masalah dalam penelitian adalah langkah awal yang penting. Nah, ini dapat melibatkan survei literatur, observasi lapangan, wawancara ahli, atau analisis data yang analisis data yang sudah ada untuk mengidentifikasikan kebutuhan penelitian dan masalah relevan dalam bidang pendidikan yang akan diteliti. Terus kita masuk ke bab 3, yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Nah, ini saya tidak bahas banyak mengenai ini karena di sini ada 2 poin, yaitu mungkin nanti selanjutnya bisa kita pelajari sama-sama. Yang pertama itu ada pengertian teori. Jadi teori dalam konteks penelitian adalah kerangka konseptual atau kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, atau memahami fenomena yang akan diteliti. Jadi teori ini membantu peneliti untuk mengarahkan penelitian mereka dan merumuskan hipotesisnya. Selanjutnya, tingkatan dan fokus teori. Tingkatan dan fokus teori ini dapat memiliki berbagai tingkatan dan fokus, termasuk ke dalam teori makro, teori meso, teori mikro, teori grand, dan teori terapan. Nah, jadi teori makro yang berfokus pada aspek besar dari fenomena sosial atau sistem, misalnya tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu teman-teman bisa mengangkat tentang pendidikan sosial nasional.
Nah, terus teori meso. Nah, teori meso ini yang lebih fokus pada kelompok, organisasi atau komunitas. Nah, contohnya eh, tentang dinamika di dalam kelas itu seperti apa. Jadi itu bisa digunakan di teori meso. Nah, kalau teori mikro, teori ini yang berfokus pada tingkah laku atau interaksi individu. Misalnya teori motivasi siswa dalam belajar. Nah, itu bisa jadi masuk ke dalam teori mikro. Nah, selanjutnya teori Grand. Teori Grand ini yang mencoba menjelaskan fenomena yang sangat luas dalam bidang tertentu. Nah, contohnya teori pendidikan kritis yang mengkaji isu-isu sosial dalam pendidikan. Nah, itu bisa jadi termasuk ke dalam teori Grand karena di sini dia mencoba menjelaskan fenomena yang sangat luas dalam bidang tertentu. Nah, terus teori terapan yang terakhir. Teori ini yang lebih praktis ya dan digunakan untuk mengatasi masalah nyata dalam konteks tertentu. Misalnya teori pembelajaran yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Nah, itu jadi bisa digunakan dalam mengatasi masalah nyata dalam konteks tertentu. Nah, dalam penyusunan penelitian dengan pemahaman yang kuat tentang teori, pemilihan paradigma penelitian yang tepat, serta rumusan masalah yang jelas dan relevan, sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang masih kurang dimengerti atau kosakata yang saya gunakan itu masih banyak salah. Terus pemilihan kata-kata juga saya masih salah. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya bahas di video saya yang singkat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.